diceritakan, tidak dalam bentuk angka tapi diceritakan. Setelah mendapatkan intervensi, pelatihan, beberapa sesi, nah, pada sesi pertama itu terlihat gimana responnya, diceritakan. Sesi kedua responnya gimana, diceritakan. Hasilnya seperti apa, setiap perkembangan setiap sesi dijelaskan. Sampai nanti hasil akhirnya seperti apa. Gitu. Nah, nanti bisa juga didukung dengan wawancara dengan orang tua. Bagaimana penilaian orang tua itu untuk memperkuat hasil dari intervensi yang diberikan. Jadi kayak penelitian kualitatif kalau intervensi kasus tunggal itu, gitu ya. Tidak dalam bentuk angka tapi dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Nanti gambarannya kira-kira begitu ya. Nanti kalau di bab 3. Oke. Kan saya ini kan deskriptif kualitatif nih Pak. Itu nggak apa-apa atau saya harus ganti lagi? Soalnya kan katanya Pak Anto kan itu harus kuantitatif kan? Nih. Atau nggak apa-apa kualitatif? Kalau eksperimen kasus tunggal itu ya kuantitatif bukan kualitatif. Oh, nggih. Kuantitatif, penelitian jenis penelitiannya kuantitatif, tapi dalam penjelasan hasilnya itu tidak dalam bentuk angka-angka karena yang diteliti cuma satu. Karena yang diteliti cuma satu kan nggak iso dihitung pakai statistik. Jadi nanti desain penelitian kamu itu desainnya eksperimen bukan kualitatif. Tapi hasilnya itu dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Diceritakan bukan dalam bentuk angka-angka. Kayak gitu ya. Makasih Pak sudah paham. Ya. Terima kasih. Ya, yang lain silakan. Nanti saya akan ini ya bedah salah satu pekerjaan dari kalian sebagai contoh nanti kira-kira bagian mana yang masih harus diperbaiki. Jadi nanti kalian bisa cocokkan dengan pekerjaan Anda kemarin. Kira-kira masih lemah di bagian mana yang harus dikuatkan lagi di bagian yang mana. Tapi saya persilakan dulu dari pertanyaan-pertanyaan dulu. Ini masih ada adzan ya, kita break dulu sambil mungkin Anda menyiapkan pertanyaan.
Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Silakan, ada pertanyaan? Jangan malu-malu bertanya ya. Bertanya itu nggak dilarang kok. Semakin banyak bertanya malah semakin bagus ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Bisa dinyalakan aja deh kameranya ya. Biar Pak, nggak saya mau suara saya bertanya. sendiri ya. Ya. Oke. Ya, Pak, saya mau bertanya. Silakan. Jadi, ya Pak. Jadi di bab 1 ini kan nggak terlalu banyak teorinya ya Pak ya. Kalau misalnya bab 2 itu di bagian teorinya ya Pak. Nah, kalau semisal nih Pak, kita ambil di bab 1 itu kan ada salah satu atau beberapa pendapat dari para ahli gitu. Nah, itu kan juga termasuk teori gitu Pak. Nah, itu bisa boleh nggak sih Pak dimasukkan lagi di bab 2 gitu Pak. Terima kasih. Ya. Maaf Pak, sebelumnya belum bisa on cam karena takutnya keluar masuk. Oke, jadi di bab 1 itu kan memang kita tidak terlalu banyak menyebutkan teori ya. Tapi bukan berarti tidak boleh menyebutkan teori. Oleh karenanya memang kalau di bab 1 itu dibatasi. Jadi misal mau menjelaskan pengertian gitu ya. Nah, itu nggak perlu banyak pendapat, cukup satu pendapat yang menurut kamu kuat. Itu yang digunakan. Yang kira-kira pendapat itu menurut kamu pendapat yang nanti akan kamu gunakan gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika menulis di bab 2 itu tidak mengulang-mengulang lagi yang sudah ada di bab 1. Tuh, karena di bab 1 itu hanya satu pendapat kan tadi yang disampaikan, sehingga pendapat-pendapat yang lain nanti disampaikannya itu secara lebih detailnya pada bagian bab 2 gitu ya. Sehingga nanti ketika di bab 2 berbicara pengertian itu ya baru disampaikan pengertian dari beberapa ahli gitu ya. Kemudian nanti disimpulkan dari pengertian-pengertian tersebut. Seperti itu ya, Mbak ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akan membedah dua artikel, dua tugas yang sudah dikumpulkan. Satu untuk penelitian yang sifatnya korelasional, terus satu nanti untuk eksperimen, karena ada yang menulis eksperimen dan barangkali nanti siapa tahu ada di antara mahasiswa yang juga yang lain akan menulis eksperimen. Nah, ini punyanya Mbak Irma, ini mau saya bedah untuk contoh pendahuluan untuk penelitian korelasi. Mbak Irma bersedia ya? Artikelnya tulisannya ditampilkan. Iya Pak, boleh. Oke ya. Kita akan gunakan tulisan Mbak Irma ini sebagai contoh. Nanti jika punya kalian ada yang artinya ini saya mengkoreksi semuanya, tapi yang saya tampilkan sebagai contoh punyanya Mbak Irma. Nah, tugas bab 1 ini nanti disempurnakan ya, dikumpulkan pada saat UTS. Jadi nanti saya ngambil nilai UTS-nya dari bab 1 yang nanti Anda kumpulkan. Punyanya Mbak Irma ini judulnya apa Mbak? Soalnya nggak ada judulnya. Apa Mbak judulnya? Itu kemarin hubungan antara mindfulness dengan penurunan quarter life crisis, Pak. Mindfulness
Hubungan mindfulness dengan penurunan kuartal penurunan kuartal. quarter life crisis. Kalau Indonesianya belum ada ya. Belum ada, Pak. Misalnya gimana? Krisis perempat abad, Pak. Bahasa Indonesianya itu kemarin saya cari-cari itu Masih susah gitu ya. Kalau iya, masih susah di Indonesia kan ya nggak apa-apa. Pakai bahasa yang ada aja. Ini ya. Oke. Nah, pada siapa Mbak yang mau diteliti? ada mahasiswa, Pak. Ada mahasiswa. Oke, ya. Jadi di bagian judul itu biasanya kita harus sudah sebutkan subjeknya atau populasi yang akan diteliti nanti siapa. Gitu. Supaya nanti di pendahuluan itu bisa lebih jelas, gitu ya. Tapi tidak perlu di judul itu dituliskan tempatnya, ya. Nah, jadi di judul tidak perlu ditulis tempat. Nanti kalau menyusun skripsi itu misal tidak perlu ditulis hubungan antara mindfulness dengan quarter life crisis pada mahasiswa di Untak Surabaya misalnya. Tidak perlu ditulis seperti itu dalam judul loh ya. Tapi nanti di dalam latar belakang itu bisa langsung dibahas lokasi mahasiswa mana yang akan diteliti itu boleh dimasukkan di dalam pendahuluan di latar belakang ya. Di dalam judul tidak perlu dimasukkan. Cukup pada mahasiswa itu cukup ya. Oke. Hubungan antara mindfulness dengan penurunannya tidak usah ya. Karena kalau penurunan itu biasanya judul yang eksperimen. Misalnya pengaruh atau efektivitas pelatihan mindfulness terhadap penurunan. Nah, quarter life crisis itu judul eksperimen. Ya. Dengan terhadap peningkatan atau penurunan itu biasanya judul eksperimen. Efektivitas pelatihan regulasi emosi untuk meningkatkan misalnya prestasi belajar atau untuk menurunkan prokrastinasi akademik. Nah, itu kalau penelitiannya eksperimen. Kalau penelitian korelasional cukup hubungan antara mindfulness variabel X-nya ya dengan quarter life crisis variabel Y ya pada mahasiswa. Kalau judulnya seperti ini berarti fokus penelitiannya pada apa nih? Fokus itu berarti variabel Y ya. Berarti fokus penelitian Mbak Irma ini adalah quarter life crisis ya. Itu jangan sampai salah menerjemahkan fokus karena kalau salah menerjemahkan fokus biasanya nanti nulis latar belakangnya akan kebalik. Ya, yang harusnya diceritakan itu variabel Y dulu. Kalau salah menerjemahkan nanti yang diceritakan bisa variabel X-nya kebalik ya. Jadi yang diceritakan variabel Y-nya dulu. Oke. Nah, masih ingat ya, pada bagian awal latar belakang yang diceritakan adalah adanya gap antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada ya. Apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Nah, ini pada setiap perkembangan individu, mulai dari bayi hingga lanjut usia, akan mengalami masa transisi dan menghadapi berbagai krisis, baik berupa fisik maupun psikologis. Nah, ini pada masa transisi tahap remaja akhir ke dewasa awal. Ini kayaknya di sini ada miss dengan kalimat sebelumnya. Nah, jadi nanti bisa diperbaiki susunan kalimatnya ya. Dan pada setiap tahap perkembangan individu mulai dari bayi hingga lanjut usia akan mengalami masa transisi dan menghadapi berbagai krisis, baik berupa fisik maupun psikologis. Nah, ini mungkin titik. Kemudian nanti ditegaskan utamanya, gitu loh ya. Ini titik misalnya. Kemudian utamanya pada
masa transisi tahap remaja ke dewasa awal, gitu ya. Misalnya seperti Iya, itu. Pak. Individu dewasa awal dianggap mampu menentukan masa depan dan juga dianggap mampu mengatur kehidupannya secara mandiri. Oke. Nah, coba teman-teman semua, ini pada bagian ini itu dengan kalimat sebelumnya itu kira-kira sudah cocok atau belum? Kalau belum cocok seharusnya bagaimana, gitu ya? Individu dewasa awal dianggap, nah ini kayaknya dari sini agak miss-nya dari kalimat ini. Utamanya pada masa transisi tahap remaja ke dewasa awal, gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi? Kan pertanyaan berikutnya yang harus dijelaskan kan krisis-krisis seperti apa yang dihadapi utamanya pada masa transisi remaja awal ke dewasa itu. Harusnya kan paragraf berikutnya itu nyambungnya kan ke situ, ya, nyambungnya kan ke situ. Nah, kalau misalnya nyambungnya langsung ke situ, krisis yang dihadapi apa, itu berarti kita sudah berbicara apa? Berbicara kenyataan atau masih berbicara harapan? Sudah berbicara apa? Sudah berbicara harapan atau sudah berbicara kenyataan? Harapan, Pak. Bukan. Pada setiap tahap perkembangan, individu mulai dari bayi mengalami masa transisi dan menghadapi berbagai krisis. Ini kita sudah berbicara tentang harapan, apa kita Harapan. ya. Ini kita sudah berbicara kenyataan karena kita sudah fokus pada ini menjelaskan quarter life crisis yang menjadi fokus masalah yang akan kita teliti. Nah, harusnya pada awal paragrafnya kita masih membicarakan tentang yang diharapkan dari orang. Ini kalau mahasiswa itu kan masih ini toh remaja ya, masih remaja ya secara usia. Kalau dewasa itu mulai usia berapa? 21 ke atas. Nah, berarti kebanyakan mahasiswa itu masih remaja akhir tuh ya, masih remaja akhir. Iya, Pak. Masih remaja akhir. Pak, mau tanya, Ya, berarti silakan. untuk menjelaskan terlebih dahulu itu harus menjelaskan harapan yang ada dulu, Pak ya? Atau kenyataan dulu nggak apa-apa? Ya, betul. Harapannya dulu, idealnya dulu. Idealnya, yang diharapkan itu kan yang ideal, sesuatu yang ideal. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi pada latar ini sebenarnya kadang-kadang kita itu sudah menulis, tinggal apa geser-geser saja, tinggal geser-geser saja gitu ya. Misalnya ini kan sudah ada penjelasan masa dewasa awal dimulai pada umur di mana pada tahap ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dan seterusnya. Ini kan sudah ada penjelasannya ya. Akan tetapi seiring dengan berakhirnya individu menjalani masa remaja, tuntutan dan tanggung jawab yang akan diemban juga semakin besar. Reaksi menghadapi masa transisi ini akan berbeda-beda bagi setiap individu.
Ada individu yang merasa senang dan antusias, namun ada juga yang merasa kecemasan tertekan. Kondisi di mana reaksi beragam terjadi suatu fase sendiri yang akan dijalani oleh setiap individu dipengaruhi masa remajanya. Fase tersebut dikenal dengan fase. Nah, sekarang kita harus benar-benar pastikan dulu. Yang mau diteliti itu orang dewasa awal atau remaja. Nah, gitu. Mbak Irma mau fokus yang dilihat itu kalau dari judulnya itu kan berarti dewasa loh ya harusnya. Iya, Pak. Rencana itu ini loh, mahasiswa kayak tingkat akhir gitu, Pak. Semester 7, semester 8. Yang rencana jadi subjek penelitiannya. Nah, tapi masalahnya kan mereka belum sampai pada fase dewasa loh ya. Masih remaja akhir Mas itu, belum masuk fase dewasa kan. Artinya ya sebenarnya boleh saja tidak mahasiswa juga boleh gitu. Ini di dalamnya banyak menjelaskan mahasiswa enggak Mbak? Enggak juga ya kayaknya. Enggak, Pak. Lebih fokusnya ke dewasa Dewasa awal kan? gitu Ya. saya menyebutnya. Nah, Iya. kalau misalnya demikian mungkin diambil saja populasinya itu bukan mahasiswa. Langsung misalnya pada dewasa awal gitu. Hubungan dari manfaat dengan kualitas pada Berarti kalau misal ambil dewasa awal itu nanti fokusnya nanti apa ya? Kayak saya takutnya tuh bingung gitu loh, Pak. Kan kalau dewasa kan ada yang udah bekerja, ada yang masih kayak kuliah gitu loh, Pak. Makanya saya kerucutkan ke mahasiswa gitu. Ya, betul. Mahasiswa kan paling gampang. Hanya masalahnya itu ternyata mahasiswa itu belum ada di fase itu. Kecuali kalau kamu ngambilnya misalnya mahasiswa yang bukan S1. Nah, itu beda lagi. Mungkin pada mahasiswa pasca sarjana, ngono ya. Nah, itu lebih pas mungkin. Bukan mahasiswa S1, tapi mahasiswa S2. Misalnya. Atau kalau misalnya pada dewasa awal ya nanti populasinya itu bisa kalau nggak kamu kerucutkan itu kan berarti bisa umum. Kalau umum itu ya nanti populasinya bisa di mana saja, bisa di misalnya suatu desa, bisa di suatu perusahaan, bisa di. Tapi sebenarnya kalau kamu misalnya berani mengambil tantangan itu akan bagus kalau penelitian kamu itu di misalnya mahasiswa pasca sarjana. Nah, itu mungkin akan lebih menarik. Sebenarnya enggak sulit, cukup punya satu kenalan mahasiswa S2 gitu. Nanti yang akan membagikan link-link itu ke rekan-rekannya kan selesai. Misalnya kayak di Untak kan ada S2-nya tuh di setiap fakultas toh. Nah, itu bisa menjadi sasaran ininya nanti. Nah, itu akan pas tidak menjadi ini lagi sudah. Tidak menjadi apa? Pertanyaan. Sama latar belakang kamu pas. Ya. Kalau saya sih lebih baik seperti itu. Pasca sarjana. Nah, ini akan lebih ini keren judulnya. Karena lihat ini kan dewasa awal coba 20 sampai 40 tahun kan. Ya kan? Nah, itu tentu akan lebih cocok.
Kalau misalnya kamu nelitinya mahasiswa-mahasiswa di ini tadi, pasca sarjana tadi. Ini sebenarnya sudah cukup bagus, tinggal nanti menggeser-geser saja. Jadi katakan misal ini kamu bisa mulai dari sini dulu. Ya. Jadi masuknya itu dari sini dulu, dari masa dewasa dulu yang dijelaskan. Jadi ini di atas. Masa dewasa awal dimulai pada umur ini, ya. Baru seperti mengembangkan sikap baru ataupun nilainya sesuai dengan tugas perkembangan seperti menikah, mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, dan memulai hubungan. Nah, jadi awalnya seperti ini, ya kan? Nah, kalau misalnya kamu maunya itu mengambil mahasiswa, ya, ini kan yang diteliti kan mahasiswa. Maka setelah membahas tentang masa dewasa ini, gitu kan, nanti berikutnya harus mengkaitkan dengan mahasiswa. Jadi atau bisa juga diawali dengan ini langsung diawali dengan menjelaskan tentang mahasiswa, bisa juga. Mahasiswa dewasa awal, mahasiswa pasca sarjana, gitu kan, secara usia, gitu. Jadi langsung begini, mahasiswa pasca sarjana. Jadi sebenarnya gini loh, ketika kita menulis itu, kita harus buat kayak rencana nanti yang akan kita tulis apa sih, gitu loh. Kayak mapnya, mind mapnya, mappingnya yang akan kita tulis untuk menuju sasaran kita itu apa, gitu. Jadi kalau di contoh ini berarti kita akan mengawali dulu dari mahasiswa pasca sarjana. Kita kaitkan dengan usia dewasa awal tadi. Ya. Misalnya mahasiswa pasca sarjana secara usia kebanyakan berada dalam rentang misalnya atau berada di atas misalnya 20 tahun. Artinya sudah masuk pada fase dewasa awal. Nah, menurut siapa ini teori yang dipakai? Gitu. Misal Harlock. Nah, kayaknya buku Harlock itu ada yang lebih baru tahunnya. Nah, cari yang lebih baru kalau ada yang lebih baru biar tahunnya nggak terlalu lama gitu loh. Artinya sudah masuk pada fase dewasa awal. Nah, kemudian dijelaskan fase dewasa awal itu tugas-tugas perkembangannya seperti apa. Ini kan sudah ada di sini tadi. Misalnya tinggal memasukkan di situ. Nah, itu. Misalnya fase dewasa awal ditandai dengan apa tugas-tugas perkembangannya itu. Nah, itu ya. Ini kan istilahnya masih pendahuluan toh. Ya, masih pendahuluan kan. Masih prolognya, kita belum masuk tentang harapannya loh. Nah, kemudian kan nanti Anda menjelaskan seharusnya mahasiswa itu sebagai orang yang sudah berada di fase dewasa awal itu sikapnya, perilakunya bagaimana gitu ya. Tapi tampaknya tidak demikian. Kemudian mulai menjelaskan tentang ini, bahwa ada yang disebut dengan istilah krisis tadi. Nah, ini nanti ada berapa yang tidak sesuai, tinggal disesuaikan yang ada kata-kata remaja tadi.
ada kata-kata remaja. Nah ini misalnya fase remaja ini tinggal disesuaikan gitu loh ya. Jadi mahasiswa itu kan sudah berada di dewasa awal. Nah harapannya kan berarti apa harapannya berada di dewasa awal itu? Kalau berkaitan dengan ini kan berarti dia harapannya misalnya dia berhasil dalam studinya misalnya begitu ya. Dalam studinya, dalam pekerjaan gitu kan. Nah, harapannya kan seperti itu. Tapi tampaknya tidak demikian karena berbagai hambatan-hambatan yang dialami justru misalnya tapi tampaknya tidak demikian gitu ya. Atau misalnya begini, fase dewasa awal ditandai dengan tugas-tugas apa gitu ya. Nah, terus berikutnya kan di sini. Mahasiswa pasca sarjana sebagai orang dewasa awal, nanti ini kata-katanya nanti bisa kamu sempurnakan, intinya gitu. Seharusnya dapat apa gitu kan? Dapat apa? Ini terkait dengan tugas perkembangan orang dewasa ini. Misalnya dapat sukses dalam pendidikannya, dalam sukses menjalin hubungan dengan orang lain, sukses di pekerjaannya gitu ya. Nah, terus tetapi tampaknya untuk mencapai tugas-tugas tersebut tidaklah mudah. Nah, misalnya gitu. Nah, nanti akhirnya masuk ke sini. Tidaklah mudah gitu ya. Pada setiap tahap perkembangan, masuknya ke sini akhirnya nanti. Masuknya menjelaskan tentang adanya ini krisis ini. Ya, masuknya. Nah, ini kan nanti bisa naik ke atas ya. Anggap saja naik ke atas ini ya. Nanti bisa diatur kata-katanya. Nah, jadi pada bagian ini menyampaikan tentang harapan, gitu ya. Nah, mahasiswa pasca sarjana yang sudah dewasa juga harusnya bisa memenuhi tuntutan tadi. Nah, tapi faktanya pada setiap tahapan perkembangan itu ada hambatan-hambatan yang menyebabkan seseorang mengalami apa yang disebut emergent dull tadi. Nah, ini sudah masuk sampai di sini ya. Jadi diceritakan seperti itu dulu, kemudian mengalami hambatan-hambatan yang itu kalau dalam istilah psikologi disebut dengan fase tadi ya, krisis tadi ya. Mana? Ini quarter life crisis ya. Nah, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi pertama-tama kita harus melihat fokus kita, kemudian kita sedikit menulis pendahuluan untuk mengarahkan ke fokus. Nah, ini sudah cukup bagus ini, tinggal menata sedikit saja. Ya, jadi sudah diawali dengan ini prolognya ya. Prolognya tadi sudah diawali dengan fase dewasa itu apa. Lalu mahasiswa pasca sarjana yang berada pada fase dewasa awal seharusnya seperti apa, gitu kan? Terus kenyataannya bagaimana? Ini tadi banyak yang kesulitan loh menghadapi kendala. Terus tadi sudah diidentifikasi dalam psikologi disebut dengan quarter life crisis tadi. Ya. Nah, jadi ada sedikit pendahuluan, kemudian diarahkan pada apa yang ingin diteliti. Ini sudah cukup bagus. Akhirnya kita sudah menemukan
bahwa kondisi yang dialami oleh mahasiswa itu disebut dengan quarter life crisis. Nah, ini contoh, termasuk contoh yang bagus ya. Oke. Ya. Nah, ini sambil kita menyinggung tentang penulisan kutipan. Meskipun nanti dalam prakteknya itu oh ya, kemarin penggunaan Mendeley-nya sudah bisa atau ya? Atau masih ada anak bingung dalam penggunaannya? Ikut semua enggak kemarin? Ikut, Pak. Ikut, Pak. Oke. Kalau pakai Mendeley itu gampang, nanti saya ceritakan. Yang penting sekarang kita tahu aturannya dulu, karena Mendeley itu kan instrumen. Nah, kita tetap harus tahu aturannya. Jadi penulisan kutipan itu bisa ditulis di depan, bisa di belakang ya. Nah, kalau kita menulis di pendahuluan, itu yang bagus ditulis di belakang. Ini termasuk contoh yang bagus ya. Ditulisnya di belakang. Kutipannya ditulis di belakang kalau nulis pendahuluan. Kenapa? Supaya tidak terkesan yang diceritakan itu sebuah teori. Nah, kalau penulisan di depan kan seperti ini ya caranya. Misal, menurut Harlock, gitu ya. Seperti ini, kemudian dalam kurung ya tahunnya kalau di belakang. Seperti ini, misalnya ya. Nah, ini kalau kutipan ditulis di belakang. Menurut Harlock, kalau Anda pakai di depan itu kan pasti sebelumnya ada kata menurut ya. Nah, itu enggak cocok kalau di pendahuluan. Pendahuluan itu lebih enak nulisnya nanti di belakang. Kalau di depan misalnya, menurut Harlock, fase dewasa awal adalah suatu fase dan seterusnya. Ini kalau ditulis di depan. Ya. Ini kalau penulisnya satu ya. Kalau penulisnya satu. Kalau penulisnya dua, berarti seperti ini. Misal, menurut Harlock dan ya, pakai kata dan kalau di depan, kalau ditulis di depan. Menurut Harlock dan misalnya siapa ini? Temannya Tommy itu aja misalnya. Tommy dan Tommy. Tahunnya di sini. Nah, fase dewasa awal adalah. Nah, ini memang nggak cocok kalau di pendahuluan itu. Pendahuluan nanti enak yang di belakang. Jadi saran saya, kalau tulis pendahuluan, kutipannya itu taruh di belakang, bukan di depan. Nah, kalau lebih dari dua orang, itu pakai DKK ya. Kalau EPE edisi 6 itu tidak seperti itu, tapi edisi 7 yang terbaru sekarang itu ternyata sudah mulai pakai seperti itu. Lebih dari 2 itu sudah DKK. Kalau sebelumnya nunggu lebih dari 5 baru DKK kalau tidak salah. Kalau penulisnya lebih dari 2 orang berarti gini, menurut Harlock, misal gitu ya, koma DKK titik dalam kurung 2020. Ya. Fase dewasa awal adalah tuh ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Penulisan kutipan-kutipan itu penting ya, karena karya ilmiah itu kalau ada satu saja yang kurang sesuai, orang yang baca itu jadi nggak senang. Ya. Oke ya. Nah, ini clear ya. Sekarang contoh yang di belakang. Dan sekali lagi namanya mengutip itu tidak harus yang dari buku langsung kita pindahkan, tapi kita harus bisa membahasakan ulang ya, membahasakan ulang. Nah, kalau di belakang itu berarti seperti ini. Seperti tadi misalnya ya kan.
mahasiswa pasca sarjana secara usia sudah berada secara umum usia misalnya 21 tahun. Artinya secara usia sudah masuk pada dewasa awal. Dalam kurung log 2020. Itu kalau ditulis di belakang. Atau bisa juga fase remaja ditandai dengan Harlock gitu ya, misal. Fase remaja ditandai dengan kesiapan individu dalam mencari pekerjaan. Dalam kurung Harlock 2020. Yang kita kutip dari seorang penulis itu tidak harus lengkap seperti yang dia katakan. Anda mau ambil sepenggal saja ya boleh. Intinya diambil intinya gitu. Nah, kalau penulisnya lebih dari satu, ditulisnya di belakang, maka nanti jadinya seperti ini. Harlock dan pakai tanda ini ya. Bukan pakai dan tapi pakai tanda. Dan Tommy tadi ya, 2020. Ya. Itu cara nulisnya. Nah, kalau penulisnya lebih dari 2 orang berarti Harlock DKK titik koma tahun. Ya. Harlock koma DKK titik koma tahunnya 2020. Nah, sekarang kalau ada yang menggunakan sumber yang tidak sumber langsung, itu kalau bisa jangan terlalu banyak ya, kecuali kalau memang tulisan aslinya itu susah untuk dicari, yang pakai dalam itu ya, misalnya menurut Harlock kalau ditulis di depan, menurut Harlock tidak perlu tahun ya, dalam kurung dalam Tommy misalnya ya, dalam Tommy tahun 2020. Fase remaja bla bla bla. Kalau penulisnya 2 orang ya tinggal ditambah dalam Tommy dan gitu ya, misalnya Andre 2020. Kalau penulisnya 3 ya berarti dalam Tommy, DKK titik, 2020. Itu kalau ditulis di depan. Kalau di belakang berarti fase remaja ditandai dengan pekerjaan dalam kurung ya, Harlock dalam Tommy. Seperti ini ya cara nulisnya. Ini kalau contoh kalau kita menggunakan kutipan yang tidak langsung. Istilahnya itu meminjam orang lain. Meminjam orang lain ya. Meminjam orang lain. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kalau dari website itu bagaimana, Pak? Ya. Usahakan ketika mendapatkan sumber-sumber yang dari website sekalipun, itu usahakan ada penulisnya. Dari website atau dari blog itu usahakan ada penulisnya. Nah, kalau ada penulisnya kan enak. Usahakan ada penulisnya. Ya. Sehingga nanti tidak nulisnya itu enggak seperti yang ada dalam misalnya detik.com, tidak seperti itu, tapi ada nama penulisnya kan biasanya. Nah, itu mungkin akan lebih baik sehingga merujuk nama yang menulis.
Nah, kalau nggak ada yang nama yang menulis ya terpaksa ditulis ininya websitenya saja gitu ya. Tapi jangan ditulis di depan. Oke? Jangan ditulis di depan kalau dari website itu. Misalnya gini. Sebanyak 30% dewasa awal. Sebanyak 30% mahasiswa mengatakan sangat terbebani dengan misalnya statusnya sebagai mahasiswa, sangat terbebani dengan tugas-tugas misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen selama masa pandemi. Dalam kurung misalnya detik.com tahun piro misalnya 2021. Nah, nanti di penulisan referensinya itu yang lebih lengkap lagi ya. Ini penulisan di kutipannya. Nah, kalau itu ada namanya bisa ditulis nama misalnya penelitinya itu bisa ya. Nama penulisnya bisa dimasukkan di situ kalau ada namanya. Kalau nggak ada seperti ini aja, detik.com 2021 gitu aja. Itu ya. Ini untuk cara penulisan kutipan. Misalnya dari YouTube gitu ya, bisa juga. Nah, sekarang saya akan tampilkan, nanti saya share juga. Contoh ya, sebuah contoh. Ini saya punya contoh. Ini adalah panduan penulisan referensi EPE edisi 7. Ringkasannya istilah ya. Sudah terlihat ya ini ya? Sudah, Pak. Nah, nanti kalau nulis referensinya bagaimana, daftar pustaka yang benar itu seperti ini. Contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kalau misal jurnal nih, artikel jurnal ya. Nah, nama, kemudian titik, tahun, ya kan. Kemudian ini judul, ingat. Yang perlu diperhatikan dari judulnya ini apa, teman-teman? Kalau dari jurnal yang perlu diperhatikan dari judulnya apa? Judul naskahnya, cara penulisannya. Ini kelihatannya sepele tapi banyak ini kita lupa. Banyak kita terlewat. Apa kira-kira yang perlu diperhatikan? Volumenya mungkin, Pak. Dari judulnya dulu, yang tak blok itu, dari yang tak blok. Yang perlu diperhatikan pertama, penulisan judulnya itu dicetak miring apa tidak. Nah, itu perlu penting ya. Judulnya tidak dicetak miring ya, itu ya. Kemudian yang ditulis huruf besar itu hanya di awal kalimat. Di awal kalimat dari judul. Atau nanti kata-kata kayak misal SMP atau nama kota itu ya. Ya, ini bisa diperhatikan. Timing matters. Nah, T-nya saja yang besar, M-nya di sini kecil, ya. Kemudian ini mulai kalimat baru, explaining between study place and student learning. Nah, ini kan kecil semua. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke.
Nah, sama dengan coba yang lihat yang ini. COVID-19, nah, kecuali yang kayak misal seperti ini, COVID itu harus, itu penulisan itu ya. Developing Australia, nah ini kan Australia saja yang huruf besar, yang lainnya kecil ya. Nah, ini penting diperhatikan. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, penulisan nama jurnal itu dicetak miring ya. Journal of Educational Psychology dicetak miring. Loh Pak, saya kan sudah pakai Mendeley, kadang di Mendeley ada yang salah. Salahnya bukan dari Mendeley-nya tapi dari jurnalnya. Jurnal yang terbit itu jurnalnya, jurnal kualitasnya buruk, jadi cara penulisan daftar pustakanya tidak benar. Nah, sehingga kita kadang harus membenarkan secara manual. Jurnal Educational Psychology. Nah, ini dicetak miring. Jadi dicetak miring itu nama jurnalnya. Ingat ya, kalau dari jurnal, dari majalah, itu yang dicetak miring adalah nama jurnal atau nama majalahnya. Kemudian 112 ini namanya volume ya. Volume, kemudian 4 itu nomor. Volume 12, 112 nomor 4. Kemudian ini halamannya harus ada seperti ini. Nah, yang terakhir DOI kalau ada, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. DOI itu doi jurnalnya ya. DOI jurnalnya ya. Nah, DOI-nya nulisnya ya harus dicetak seperti ini biru gini. Kalau diklik bisa muncul linknya. Ini kalau dari online magazine artikel sama penulisannya ya. Tapi di sini disertakan ya Newsweek ini nama beritanya. Tapi lihat di sini selalu ada nama penulisnya ya. Nah, ada nama penulisnya gitu kan. Kemudian ini websitenya disertakan. Jadi boleh kita dari misal artikel jurnal apa majalah yang sifatnya online itu boleh ya. Nah, ini kalau dari print ya, cetak ya. Kalau dari majalah cetak itu penulisannya sama dengan jurnal tadi ya. Nama, kemudian ini nama jurnalnya, cetak miring, kemudian volume, nomor, halaman. Nah, ini kalau dari artikel di koran. Jadi maksudnya kalau ngelihat EPE ini kalau bisa itu selalu ada penulisnya gitu loh. Penulisnya itu siapa? Ini kalau dari surat kabar ya. Artikel di Jawa Post, di Kompas gitu misalnya. Different structure the New York Times. Nah, ini yang dicetak miring. Nah, ini nanti tinggal nyocokkan aja teman-teman. Ini misal dari blog post, dari blog ya. Nah, ini bisa juga seperti ini ya. Tetap penulisan judulnya yang huruf besar hanya di depan saja. Nah, bedanya kalau di buku, ini dari buku. Kalau dari buku, yang ditulis cetak miring adalah judulnya. Ya, yang dicetak miring adalah judulnya. Kalau yang tadi, kalau dari artikel, itu yang dicetak miring adalah nama jurnalnya. Kalau ini yang dicetak miring, nama judul bukunya. Kemudian ini penerbitnya ya, American Psychological Association. Ini juga sama nih. Ini kalau buku yang ada editornya. Jadi buku yang tulisan orang banyak gitu loh ya. Nah, itu biasanya ini nama penulisnya ya. Kemudian ini editornya. Coba diperhatikan yang ada di sini. Bedanya dengan EPE edisi lama apa? Kita akan tentu harus gunakan yang baru ya, bukan menggunakan yang lama. Bedanya apa? Yang baru dengan yang lama? Bedanya apa ayo? Kalau yang lama itu ada kotanya, kota penerbit. Misalnya Semarang, penerbit Andi. Nah, kalau EPE edisi terbaru ini yang ditulis langsung penerbitnya, nggak pakai kota. Jadi misal langsung aja ditulis Trineka Cipta, nggak perlu pakai kotanya, ya, nggak perlu pakai kotanya.
Nah, ini ada contohnya semua. Nanti saya bagikan ini ada contohnya semua dari kamus, gimana cara nulisnya, kamus online ya, misal pakai Wikipedia atau apa itu ya, cara nulisnya ada. Bahkan dari YouTube pun ada di sini. Dari YouTube. Nah, ya. Seperti ini misal kalau dari YouTube nulisnya. Abuse the noise. Ini mungkin judul videonya atau ya kemudian tahun. Nah, oh sorry ini kayaknya ini ya semacam channelnya gitu mungkin ya. Kemudian ini judulnya, kemudian ada seperti ini video gitu ya. Kemudian YouTube. Nah ini linknya, link YouTube-nya. Ini ada semua contohnya dari webinar. Ada contohnya artikel-artikel webinar. Anda ikut webinar, terus Anda dapat artikel, itu juga bisa dijadikan. Tapi yang diterbitkan ya, yang diterbitkan. Nah, misalnya seperti itu. Itu contoh nanti bagaimana cara penulisan yang benar ya. Bagaimana cara penulisan yang benar. Nanti tinggal dicocokkan. Oke. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi tadi sudah masuk ke bahwa remaja dewasa awal itu mengalami sebuah krisis gitu kan. Nah, terus paragraf berikutnya kan mengingat pada akhir tahun hingga saat ini Indonesia terdampak kasus pandemi, banyak korban jiwa, menimbulkan banyak keterbatasan termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Pandemi tersebut juga membuat negara memberikan keputusan untuk melakukan pembatasan sosial. Hal ini semakin membuat beberapa orang menjadi bingung tidak terbiasa dengan keadaan tersebut. Sebagian orang merasa bahwa dirinya menjadi semakin tidak produktif, bahkan meningkatkan perasaan cemas. Selain cemas akan tertular, yang sedang mengalami menjadi semakin tertekan karena merasa permasalahan semakin. Nah, ini yang menurut kalian yang kurang pas apa dari sini pada bagian ini? Apa kira-kira yang kurang pas? Apa kira-kira? Apa Mbak Irma yang kurang pas Mbak Irma? Saya merasa kalau misal kayak ini ya, keluar dari topik gitu Pak. Ya, betul. Jadi maksudnya kamu kan mau nyambungkan dengan COVID, tapi justru yang tadi sudah mulai mengkerucut, itu kamu keluar lagi. Jadi membuat pendahuluan tuh kayak corong gitu ya, besar, terus nanti harus mengkerucut gitu. Nah tadi kan sudah membicarakan tentang bahwa mahasiswa pasca sarjana itu ternyata akhirnya banyak mengalami kendala-kendala yang pada akhirnya disebut sebagai quarter life crisis tadi. Nah, itu kamu bisa memasukkan misalnya yang berkaitan dengan COVID, kalau misal ada penelitian-penelitian yang memang mengatakan bahwa quarter life crisis itu meningkat pada saat COVID itu nanti bisa ditambahkan. Jadi setelah tadi itu kemudian, ini tak coret dulu ya. Selain kecemasan tertular virus individu, nah misalnya ini akan lebih pas langsung masuknya ke sini. Tadi kan mengatakan harapan, kemudian kenyataan banyak mengalami quarter life crisis. Nah, akan lebih pas langsung masuk di sini. Tingginya individu yang mengalami quarter life crisis pada masa dewasa awal dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh ini, misalnya, terhadap masyarakat dewasa awal di Pekanbaru sebanyak 2 menunjukkan dilanjutkan pada kategori tinggi. Nah, ini lebih pas. Itu ya, kan lebih pas. Nah, kecuali kalau nanti kamu menemukan ada penelitian bahwa
quarter life itu semakin meningkat di masa COVID, itu bisa kamu masukkan nanti. Tapi nariknya ini tadi kurang pas yang di sini tadi. Nah, ini malah pas, sudah bagus. Seperti ini ya caranya ya teman-teman semua. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Subudi dan Ginting terhadap mahasiswa semester akhir dengan menunjukkan sebanyak merasakan fenomena quarter life crisis menengah. Fakta temuan ini yang pertama sebanyak memberikan. Jadi misal kata-kata seperti ini, adapun penelitian yang dilakukan, ini bisa misalnya diganti dengan kalimat yang lebih bagus. Katakan mendukung penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dan kalau bisa ini ditaruh di belakang kutipannya. Berarti diceritakan isinya dulu, baru nanti di kutipannya di belakang. Itu ya. Misalnya salah satu penelitian yang menjelaskan tentang tingginya quarter life crisis pada dewasa awal itu adalah sebuah penelitian yang dilakukan terhadap sebanyak berapa orang di Pekanbaru yang menunjukkan hasil bahwa bla 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 bla, kemudian namanya di belakang dia. Kutipannya di belakang. Di belakang sini baru Herawati. Nah, itu baru di sini Herawati dan. Nah, ini kalau ditulis di depan tadi berarti di sini bukan dan tapi bukan simbol tapi dan, ya kan? Kalau ditulis di depan. Oke. Kalau ngedit Mendeley itu langsung manual gitu, enggak apa-apa, langsung diedit gitu. Nah, ini Herawati dan Hidayat. Herawati dan Hidayat. Kalau di belakang ya seperti ini. Ya. Nah, ini bisa misalnya kata-katanya mendukung penelitian sebelumnya. Penelitian terhadap mahasiswa akhir di salah satu universitas. Nah, gitu. Atau bisa juga dengan kalimat lain. Misalnya penelitian yang lebih spesifik melihat quarter life crisis pada mahasiswa yang dilakukan sebanyak berapa partis 26 dari berapa ini berarti 30 partisipan sebanyak 26 menyatakan bla 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 bla. Nanti sumbernya di belakang. Itu ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tolong dicermati benar-benar karena nanti Anda harus memperbaiki ya yang lain. Ya, Mbak Irma? Yang untuk kayak penulisan data gini tuh diurutkan dari yang bagaimana Pak? Kemarin saya lupa Pak. Ya, bagus. Apa kalau misal tahun ini diurutkan dari bulannya, bulan dari awal terus ke yang terbaru atau bagaimana? Ya, jadi kalau nulis harusnya dari yang baru dulu. Ini kan ada penelitian, sama-sama 2020 ya ini ya. Enggak masalah kalau sama-sama tahunnya. Kalau misal ada temuan tahun 2017, 2018, 2019, 2020, nah itu diurutkan dari tahun yang lama dulu. Sehingga nanti kalimatnya itu gini, bahkan penelitian terbaru menunjukkan, misalnya gitu loh ya. Nah gitu loh ya. Jadi kayak kita itu mencoba menghadirkan bahwa temuan-temuan sebelumnya sudah ada dan penelitian-penelitian terbaru semakin menunjukkan tren yang ini. Nah, misalnya mau memasukkan unsur COVID-nya ya, berarti Anda cari penelitian quarter life crisis di tahun-tahun ini. Tuh ya, misalnya. Kayak ini 2020 kan sudah COVID. Baik, Pak, terima kasih. Ya, ini berarti bisa mendukung gitu. Nanti tinggal meramu kalimatnya gimana. Nah, yang perlu diperhatikan adalah
dalam menulis karya ilmiah itu tidak diperbolehkan menulis kata sambung di depan kalimat. Misalnya ini titik, yang pertama itu enggak boleh. Yang itu kan kata sambung, nah enggak boleh setelah titik. Misalnya begitu ya. Misalnya titik, ya itu mereka, itu enggak boleh. Ya. Jadi harus memperhatikan juga tanda baca. Ya memang menulis itu butuh latihan. Saya sendiri aja ya masih ini kok sering banyak salah kok dalam menyusun kalimatnya. Memang butuh kita biasakan. Ya. Nah, temuan yang terdapat dalam penelitian melaporkan bahwa individu pada awal remaja. Nah, ini misalnya ini kan tahun 2015. Nah, walaupun ini masih remaja ya, nanti bisa dibenarkan kan dengan penelitian yang fokus ke dewasa, yang mungkin lebih fokus ke dewasa. Nah, ini kan tahun 2015, 2011 gitu ya. Nah, ini bisa ditaruh di depan dulu. Penelitian-penelitian yang lama didahulukan, kemudian nanti berujung penelitian yang paling baru, yang paling update sekarang. Ya. Nah, kemudian ini tadi kan sudah harapan, kenyataan, terus ini sudah mengutip penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu ya, sudah bagus. Nah, kemudian kan setelah itu kita kan akan berbicara apa sih dampak dari quarter life crisis itu apa gitu ya. Nah, kalau ini krisis emosional yang dialami mahasiswa dalam jangka panjang dapat menyebabkan negatif. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba krisis emosional gitu ya. Krisis emosional itu salah satu dari indikator quarter life crisis gitu kan. Iya, Pak. Nah, misalnya seperti itu maka bisa dibalik penjelasannya. Misalnya quarter life crisis yang dialami oleh mahasiswa misalnya seperti krisis emosi, jika dibiarkan akan berdampak pada apa? Tuh ya. Jadi supaya tetap fokus ke arah situ. Nah, yang kurang pas adalah ini dimasukkan. Hal ini diperparah dengan pengalaman negatif seperti berbagai penolakan, nah berdampak terhadap kesejahteraan pribadi dan harga diri. Itu enggak ada hubungannya dengan penelitian kamu. Jadi tidak perlu dimasukkan. Karena nanti kalau kamu memasukkan ini, itu akhirnya fokus pembicaraan kamu itu kamu mulai membicarakan kesejahteraan dan harga diri gitu ya. Jadi karena kita meneliti itu kan tidak bisa meneliti sesuatu yang besar, kita meneliti sesuatu yang kecil. Maksudnya sesuatu yang kecil itu harus fokus ya, fokus ke apa yang kamu teliti aja. Tidak perlu membicarakan ini topik yang lain. Ya, ada pertanyaan sampai di sini?
Seperti itu ya. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan apa dampaknya ini. Dampaknya ini mungkin perlu ditambahkan ya. Biar lebih banyak lagi. Dampak ini quarter life crisis. Itu apa dampaknya, itu perlu ditambahkan. Kalau misalnya kita fokusnya ke mahasiswa ya, coba cari dampak-dampak yang mengarah ke misal kegagalan akademik, apa itu bisa ditambahkan ke situ. Misal nih, peneliti memilih penelitian terhadap library dikarenakan pada masa ini masih banyak sekali individu yang kurang paham apakah dirinya sedang mengalami ini atau bla 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 bla. Nah, itu kan di sini tadi kan kamu sebagai penulis kan mengklaim bahwa banyak remaja yang kurang mengalami, yang tidak paham tentang life crisis dan seterusnya. Nah, itu harus ada sumbernya. Nggak boleh asal kamu ngomong bahwa banyak remaja yang tidak memahami, itu tidak boleh. Tapi harus ada penelitian sebelumnya yang sebagai dasar yang memang banyak remaja yang mengalami masalah ini gitu ya. Jadi nggak boleh tiba-tiba kita nulis gitu loh maksudnya ya. Oke, gitu ya. Nah, yang belum ada di sini adalah di fenomena, sorry tadi agak terlewat ya. Di fenomena ini yang belum ada adalah fenomena yang pada populasi yang kamu teliti. Tadi kan baru fenomena hasil penelitian-penelitian. Ya. Nah, sekarang fenomena quarter life crisis pada mahasiswa ini, pada populasi yang mau Anda teliti itu seperti apa? Menurut hasil pengamatan aja lah ya. Yang bagus sebenarnya bukan pengamatan, tapi kayak kita membuat semacam kuesioner singkat gitu yang diberikan pada beberapa orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke quarter life crisis. Sehingga nanti Anda bisa menjelaskan fenomena pada populasi itu seperti apa. Misalnya gini, temuan awal peneliti pada mahasiswa pasca sarjana Untak Surabaya ya, dari misalnya 30 mahasiswa yang terlibat pengisian kuesioner menunjukkan berapa persen yang mengindikasikan ada gejala-gejala itu. Jadi populasi yang akan diteliti ini bisa dari hasil observasi perilaku yang menunjukkan itu ya, bisa hasil wawancara, misal wawancara dengan dosen atau yang menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami gejala-gejala perilaku itu, atau bisa hasil menyebarkan kuesioner singkat. Ya, misalnya pertanyaan singkat kayak apakah Anda merasa secara emosi sangat tertekan dengan tugas-tugas Anda, atau pokoknya yang sesuai dengan ciri-ciri quarter life crisis itu. Nah, setelah menjelaskan fenomena yang ada di populasi yang akan kita teliti, itu baru nanti kita berbicara tentang ini. Berbicara tentang dampaknya ya, baru berbicara tentang dampaknya. Setelah berbicara tentang dampak, kemudian yang ini tadi perlu ada sumbernya ya. Jadi nggak boleh asal kita mengatakan, tapi rujukannya ini harus ada. Kalau nggak ada rujukannya ya bisa dibuang aja. Ini kan sudah relatif panjang ini, ada sekitar 11 halaman kan. Jadi bisa beberapa dibuang, beberapa disempurnakan. Nah, ini masih ada yang nggak konsisten penulisan kutipannya gitu ya, misalnya. Robin dan Winner tidak perlu pakai kata pada tahun, langsung saja. Ya.
Ini terlalu banyak pengertian-pengertiannya. Pendukung perencana mengatakan bahwa yang dihadapi ketika malin adalah masalah terkait mimpi, harapan, dan misal. Kalau bisa dipersingkat, diambil saja satu. Yang lain nanti disimpan, dijelaskan pada saat ngomong pengertian di bab 2. Misal kayak ini. Robin merupakan ahli pertama kali, nanti bisa dijelaskan pada saat nulis di bab 2. Gitu ya. Nah, di sini Anda cukup fokus aja ke satu pendapat yang menurut kamu paling kuat gitu. Quarter life crisis adalah suatu kondisi yang dicirikan dengan pokoknya satu pendapat yang kuat. Itu cukup. Atau misal butuh 2 ya, enggak apa-apa, tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Menjelaskan pengertian, setelah pengertian menjelaskan faktor yang mempengaruhi. Nah, ini sudah benar ya. Menurut Herawati, faktor yang mempengaruhi quarter life crisis pada remaja awal diantaranya jenis kelamin, status pekerjaan. Sedangkan menurut, nah ini Towles yang salah apa? Tahunnya ya, tahunnya enggak usah. Nah karena ini 3 orang, harusnya berarti Habibie dan kawan-kawan ya, Habibie DKK. Karena lebih dari 2 orang. Perlu dipastikan nanti di Mendeley-nya itu pakai 2000, pakai yang edisi 6 apa 7 ya, nanti kita lihat. Nah, sudah faktor-faktor dijelaskan. Nah, ini kan balik lagi ya. Quarter life crisis dapat menyebabkan berbagai macam tekanan kecemasan. Ini harusnya kan tadi di depan ya. Nah, itu. Ini harusnya kan tadi di depan, di atas tadi ya. Ini masuk di bagian dampak ya. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita nulis latar belakang itu nggak boleh balik-balik ke atas lagi. Jadi apa yang saya catatkan itu tuntaskan dulu. Jadi misal ngomong fenomena dihabiskan dulu, baru nanti misal ngomong dampak, ya dampak dihabiskan dulu gitu ya. Misal Anda ngomong pengertian dihabiskan dulu, baru ngomong faktor. Nah, jangan kembali ke atas lagi. Artinya kalau sudah ngomong faktor itu sudah fokus ke faktor aja. Ini kayaknya tadi sudah ya. Nah ini sudah ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi menurut Towles dalam Habibie sama toh. Mengulang yang atas tadi. Ya. Nah, yang perlu ditambahkan di sini adalah penelitian-penelitian yang baru. Maksudnya selain penelitian iki Habibie, selain penulisan Towles dalam penelitian Towles dalam Habibie, ya. Itu kan dijelaskan ada faktor internal dan eksternal misalnya. Nah, penelitian yang lain seperti apa? Penelitian lainnya, misalnya menemukan hubungan dengan variabel apa? Tuh, itu bisa ditambahkan penelitian-penelitian yang lain. Nah, jadi ini bisa ditambahkan penelitian yang lain. Ya, yang meneliti ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini bisa ditambahkan. Kemudian ini setelah menjelaskan faktor-faktor yang banyak itu kan kita harus memilih ya. Dan peneliti memilih variabel untuk melihat hubungan dengan quarter life crisis karena mindfulness merupakan kemampuan seorang untuk sadar. Dengan kemampuan disposisional untuk mindful, individu dapat menerima setiap pengalaman sehingga kecil kemungkinan melakukan ruminasi sadar akan pengalaman. Jadi biasanya kamu belum membaca dengan baik, jadi bahasanya itu masih
kelihatan beda dengan sebelumnya. Gitu. Masih banyak bahasa-bahasa yang susah untuk dipahami, jadi mungkin perlu dibahasakan kembali. Nah ini kan kayak tiba-tiba peneliti memilih variabel mindfulness itu dari paragraf ini kan tiba-tiba gitu ya, ya kan? Dari faktor yang mempengaruhi tiba-tiba Anda mengatakan peneliti memilih variabel mindfulness, nah, gitu. Padahal di sini kamu nggak menjelaskan mindfulness toh, ya kan? Nah, kecuali kalau di sini Anda menjelaskan bahwa penelitian sebelumnya banyak yang mengkaitkan salah satunya kemudian dengan mindfulness. Nah, kemudian Anda memilih dalam penelitian ini, peneliti akan melihat hubungan antar mindfulness dengannya dengan alasan opo. Kan harus ada alasannya gitu ya. Misalnya alasan karena belum banyak yang meneliti atau karena apa. Nah, misal ya Mbak ya, misal dari penelitian ini, katakan ada yang mengatakan di sini salah satu yang mempengaruhi itu adalah regulasi emosi, misal kemampuan mengendalikan emosi. Misalnya Mbak ya, di penelitian sebelumnya ada yang mengatakan regulasi memiliki hubungan negatif dengan quarter life crisis. Jadi kalau regulasi emosinya tinggi, quarter life crisisnya rendah. Atau sebaliknya, kalau regulasi emosinya rendah, quarter life crisisnya tinggi. Kayak gitu. Misal ada yang melakukan penelitian begitu. Maka kamu bisa mengatakan di sini. Bisa mengatakan berdasar pada penelitian sebelumnya gitu. Atau berdasar pada penelitian misalnya Michael 2020 di atas, diketahui bahwa kemampuan meregulasi emosi berkorelasi negatif dengan tadi quarter life crisis. Artinya kemampuan mengelola emosi dan seterusnya. Untuk itu peneliti tertarik atau peneliti ya misal tertarik untuk melihat bagaimana hubungan mindfulness dengan quarter life crisis. Mengingat menurut misalnya menurut tahun 2019 misalnya gitu ya. Mindfulness menyerupai regulasi emosi. Karena orang dengan mindfulness memiliki kemampuan menerima apa yang dirasakan. Bisa dipahami nggak maksud tulisan saya ini? Jadi penelitian sebelumnya itu menemukan bahwa regulasi emosi itu bisa kalau regulasi emosinya, kemampuan mengelola emosinya tinggi, maka quarter life crisisnya akan rendah. Nah, sementara ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa mindfulness itu semacam kemampuan meregulasi emosi. Artinya di dalam mindfulness itu ada kemampuan untuk mengelola emosi gitu loh ya. Karena mindfulness itu kemampuan menerima perasaan, menerima pikiran, menerima tanpa menghakimi gitu ya. Nah, maka sangat beralasan kalau kamu kemudian ingin mengkaitkan antara mindfulness dengan quarter life crisis. Dan ini bisa menjadi hal baru. Jadi
Berdasar pada diketahui bahwa ini untuk itu tertarik melihat bagaimana hubungan mindfulness mengingat menurut Brown, mindfulness menyerupai regulasi emosi karena dengan mindfulness memiliki kekuatan menerima apa yang dirasakan. Tetapi saat ini masih belum ada yang mencoba melihat atau masih sedikit yang melihat hubungan antara mindfulness dengan, nah misalnya gitu. Jadi kita mencari celahnya di situ, misal contohnya. Kemudian penjelasannya ini, mindfulness akan memberikan pengaruh pada individu seperti halnya dijelaskan beberapa ahli bahwa individu mengalami depresi memiliki tingkat mindfulness yang rendah. Nah, misalnya ini sudah bagus nih. Nah, ini bisa DKK karena lebih dari 2 orang ya. Berarti Y DKK. Nah, ini sudah cukup bagus ya contohnya. Jadi sudah dijelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi quarter life crisis. Kemudian memilih satu variabel, cuman tadi nanti perlu dikelola lagi supaya lebih mulus gitu. Kemudian dijelaskan bagaimana hubungan antar variabel. Nah, terus mengerucut ke rumusan masalah. Ya kan? Apakah ada hubungan antara mindfulness? Nah, ingat kalau hubungan itu selalu hubungan antara, kemudian sebut variabel X-nya, mindfulness, kemudian nyambungnya dengan kata dengan ya. Dengan penurunannya nggak usah. Quarter life crisis pada mahasiswa. Tidak. Jadi rumusan masalah harus sama persis dengan judul. Ya. Sama persis dengan judul, hanya menambah kata apakah ada. Ya. Jadi judulnya tadi kan hubungan antara mindfulness dengan quarter life pada mahasiswa pasca sarjana. Berarti tinggal nambah ini saja. Apakah ada, ini aja tambahannya. Kemudian tujuan penelitian ya sama, judulnya di copy ke sini. Untuk mengetahui, nah tambahannya hanya ini, untuk mengetahui ini. Ya, tambahannya hanya untuk mengetahui sama dibuang tanda tanya. Itu cara untuk membuat tujuan penelitiannya. Kemudian manfaat penelitian. Ini biasanya manfaatnya ada 2 ya, manfaat teoritis. Nah, ini dirinci, Mbak. Teoritis dulu biasanya. Teoritis dulu baru praktis ya. Nah, biasanya manfaat teoritis itu langsung ke pengembangan pengetahuan pada bidang psikologi apa. Ya. Jadi manfaat teoritisnya itu penelitian kamu ini bisa memberikan apa? Pengembangan dalam bidang psikologi apa, ya? Psikologi apa? Misal psikologi klinis. Itu fokusnya ke situ. Kemudian kalau praktis itu di ini. Kira-kira yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini nanti siapa? Misal praktis itu bisa mahasiswa ya. Bagi mahasiswa seperti apa? Bagi dosen. Oh, yang berkaitan dengan mahasiswa itu. Misal bagi perguruan tinggi. Bagi orang tua diperlukan ya bagi orang tua. Nah, ini nanti dirinci sedemikian rupa di per poin, bagi orang tua apa, bagi mahasiswa apa, bagi dosen apa. Nah, yang dijelaskan dulu yang ininya, yang teoritisnya ya. Teoritis baru manfaat praktis ya. Kemudian referensinya. Nah, ini beberapa sudah betul, tapi mungkin masih ada yang perlu dicek gitu ya. Misalnya penulisan judulnya ya kan. Ini kan harusnya tidak miring, tapi dia miring. Nah, ini yang salah jurnalnya, bukan Mendeley-nya. Jurnalnya kurang bagus penulisannya, sehingga ketika diambil Mendeley menjadi salah. Nah, ini kan harusnya kan gini, kemudian yang besar hanya ini toh. The benefit of being present, mindfulness,
Ini jurnalnya mana ini? Oh, ini jurnal. Ini bukan jurnalnya, bukan. Ini masih judulnya kayaknya. Iya Pak, kadang ada beberapa yang nggak terbaca gitu Pak. Iya, betul. Memang begitu. Oke. Oke, itu tadi seputar contoh saya membedah satu contoh artikel punya teman Anda yang nanti bisa dijadikan contoh ya. Bisa dijadikan contoh bagaimana nanti Anda harus